itu apa? Berbicara tentang tahun baru Hijriah tidak bisa dilepaskan dari hijrah. Hijrah itu apa? Ayo semuanya ngaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijrah. Kurang keras. Al-hijrah. Intiqal an syai'in ila syai'in. Hijrah itu adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Dari pindah dari sesuatu kepada, contoh, ini di pundak mana ini? Di pundak kanan. Kalau dipindah ke pundak kiri berarti itu secara bahasa. Terus ada lagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijrah intiqal min maudi ila maudi wa qasdu tarkil awal itharan lithani. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan memiliki niat, memiliki tujuan pindah dari tempat yang pertama menuju ke tempat yang kedua. Jadi ada tujuannya. Jadi kalau nyasar atau nyasar nyampe, berarti itu bukan paham? Al-Imam Al-Mujahid berkata, Al-hijrah Al-muhajir tarku diyarahum in khafal fitnah wal-ittidari fi dhatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, tanah airnya, untuk menghindari fitnah, penindasan dan kerusakan. Itu berbagai macam pengertian hijrah. Tetapi sebaik-baiknya makna hijrah yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad. Apa disampaikan oleh Nabi? Jawab semua, ikut saya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-hijrah al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Engkau meninggalkan perbuatan dosa, maka engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah. Engkau meninggalkan perbuatan maksiat, engkau orang yang berhijrah kepada Allah. Kau tinggalkan judi, kau tinggalkan narkoba, kau tinggalkan mabuk, kau tinggalkan zina, kau tinggalkan ikhtilat, kau tinggalkan perbuatan dosa, kau tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, maka engkau adalah orang-orang yang berhijrah. Maka hijrahlah dari apa? Dari kebodohan menuju ke pintar. Hijrah dari malas menuju hijrah dari lemah menuju hijrah dari lemah menuju perkara. Hijrah dari takut menyampaikan kebenaran, hijrah menuju berani menyampaikan kebenaran. Hijrah dari apa? Hijrah dari kejatuhan menuju kemakmuran, menuju kejayaan. Hijrah dari kemiskinan menuju kekayaan. Karena Rasulullah lebih suka kepada orang beriman yang kaya daripada orang beriman yang miskin. Dan ingat, Rasulullah SAW mencintai orang kaya yang dermawan, dan Rasulullah lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Rasulullah membenci orang miskin yang pelit, dan Rasulullah lebih membenci orang kaya yang pelit. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya bulan Muharram yang mulia ini, maka tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, sucikan kita. Agar apa? Agar Allah taruh dalam hatimu cahaya ilmunya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke saya, "Beb, minta air, tapi gelasnya kotor." Saya kasih nggak airnya? Saya kasih nggak? Saya bilang apa? Bersihin dulu kau punya wadah, bersihin dulu ibu punya cangkir.
Kalau udah bersih, baru saya taruh air, baru saya kasih air. Itu dalam urusan dunia, tempatnya harus bersih. Bagaimana dalam urusan ilmu, dalam urusan akhirat? Apa tempatnya ilmu? Hati. Berarti hati yang kotor tidak akan diletakkan cahaya ilmunya Allah. Maka bersihkan kau punya hati. Jangan ada dalam hatimu dendam sama orang, benci, hasud, iri, ria, kibir, sombong. Jangan. Bersihkan kau punya hati agar Allah tanamkan dalam hatimu ketentraman. Dan ingat, Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir, tidak pernah gerisah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Besok mau makan apa ya? Nggak ada Nabi Ibrahim gitu. Besok anak istri saya gimana ya? Nggak ada Nabi Ibrahim gitu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau engkau ridho dengan apa yang Allah kehendaki, maka kehendakmu akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jikalau engkau tidak ridho, engkau tidak sabar atas apa yang Allah kehendaki bagimu, maka kehendakmu tidak akan terjadi, dan yang akan terjadi hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya wasiatkan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ingatlah, saya pendosa, engkau pendosa, saya pelaku maksiat, kita semuanya pelaku-pelaku maksiat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita bagaimana kecintaan Allah kepada kita? Diriwayatkan di akhirat ada seorang hamba yang datang. Ketika dia datang menghadap Allah, Allah tutup dia pakai kain. Allah tutup pakai kain dan Allah berkata kepada dia, Allah bertanya, apakah kamu ingat maksiatmu waktu itu? Apa kamu ingat maksiatmu waktu itu? Hamba itu menjawab, iya ya Allah, aku ingat maksiatku waktu itu. Allah bertanya kedua kali, apakah kau ingat maksiatmu waktu itu? Iya ya Allah, aku ingat maksiatmu waktu itu. Aku ingat maksiatku waktu itu. Allah bertanya ketiga kalinya, apakah kau ingat maksiatmu waktu itu? Iya ya Allah, aku ingat maksiatku waktu itu. Sekarang aku tutupi engkau sebagaimana dulu di dunia aku menutupi keburukan-keburukan dan maksiatmu, dan ketahuilah telah aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Lihat bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana akhlak Allah yang pemaaf, bagaimana Allah yang maha pengampun. Apa yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kecintaan Allah kepada kita? Allah pengen dekat dengan kalian, tapi kalian semakin hari semakin jauh dengan Allah. Allah selalu mengingat kalian, tapi kalian semakin hari semakin lupa kepada Allah. Sampai Allah bilang, abakhila ana. Kata Allah, apakah aku ini pelit? Sehingga kenapa hamba-hambaku ini pelit kepada aku? Kata Allah, kalian akan mencari Tuhan di mana seperti aku. Kalian berbuat dosa dalam keadaan telanjang, masih tetap Allah beri kalian pakaian. Kalian berbuat dosa, berbuat maksiat di muka buminya Allah, tapi tetap masih Allah beri kalian tempat tinggal. Kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, dan Allah selalu melihat kalian. Walaupun manusia-manusia tidak melihat kalian, tapi tetap Allah masih tutup aib-aib kalian. Di mana kita sebagai hamba Allah? Oleh karenanya saudara-saudara, ayo semuanya di bulan Muharram yang mulia ini kita kembali kepada Allah. Ingat ibu-ibu, wasiat saya, ibu-ibu dengarkan, manfaatkan waktu yang telah berlalu. Ini enggak berasa udah masuk tahun Muharram, baru perasaan baru kemarin. Nah, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang telah berlalu, waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu bukan milik kita. Itu masih hal yang gaib, tidak tahu, tidak tampak. Itu masih harapan-harapan kita. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Maka jangan menunda dalam berbuat kebaikan.